Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga sehat selalu. Dan untuk saudaraku yang baru sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Harus diakui kalau dalam beberapa tahun terakhir ini Timnas Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Mereka telah membuktikan kualitasnya dengan mampu bersaing dengan tim-tim elit di Asia, mulai dari lolos ke babak 16 Piala Asia, lolos ke babak semifinal Piala Asia U23, serta terbaru Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Bahkan di babak ronde ketiga, Indonesia yang sebelumnya dianggap sebagai pelengkap justru berhasil menunjukkan taringnya dengan mampu bersaing di papan atas klasemen sementara dengan mencatat 6 poin dari 6 pertandingan yang telah dimainkan. Bahkan Indonesia kini masih berpeluang besar untuk amankan satu tiket langsung Piala Dunia tahun 2026 atau sesuai target awal mengamankan peringkat 3 atau 4 lalu berjuang di ronde 4. Sementara itu, jika melihat perkembangan signifikan yang ditunjukkan oleh Timnas, ya, maka wajar banyak media khususnya dari luar negeri yang terus mencari tahu soal perkembangan skuad Garuda. Dan setelah melihat kekompakan yang sangat bagus dan cukup besar ya peluangnya itu di awal tahun 2025 ini dengan mendatangkan sejumlah pemain baru dari Belanda serta pemain-pemain baru Greta macam Ole Romeni, Jero and the Wall hingga Pascal Struijk membuat calon lawan timnas di ronde ketiga macam Australia, Cina, Bahrain, bahkan Jepang kini mulai mewaspadai kejutan-kejutan dari Timnas Indonesia. Di sisi lain, penunjukan pelatih baru juga yang perlu diwaspadai oleh tim-tim lawan seperti itu ya. Jadi ini benar-benar harus kita dukung. Ya, toh sebelumnya masuk ke hal teknis ya, keberadaan Patrick Cluivert nyatanya langsung memberikan impact luar biasa, yang mana salah satunya pasti sorotan media internasional yang semakin besar. Bahkan nggak pernah kan kita kebayangkan seorang Fabrizio Romano sampai bela-belain bikin wawancara khusus ke pelatih anyar, ya, pelatih Patrick ya. Apalagi tim kita ya sudah, kalau lihat dari ranking FIFA-nya ya ampun jauh terlalu jauh di dalamnya atau di bawah. Ya memang begitulah faktanya. Indonesia gini benar-benar banyak disorot media-media besar internasional, dan itu cukup bikin para tetangga tambah ngiri karena dirasa ya Indonesia memang sudah levelnya berbeda. Indonesia memang udah beda level perihal soal program naturalisasi. Dan Pak Erick ya menjelaskan kalau proses Ole Romeni ini kan tinggal nunggu sumpahnya tanggal 8 ya. Sementara untuk Jero and the Wall itu proses pelengkapan dokumen dan mudah-mudahan cepat selesai ya. Jadi intinya Pak Erick minta publik untuk sabar aja dulu, dan beliau mengatakan bahwa Presiden juga sangat bangga dan mendukung, karena itulah bagaimanapun juga itu mengangkat nama bangsa Indonesia di mata dunia. Saya rasa untuk pelatih Patrick sudah tahu apa yang dimauni masyarakat Indonesia pada khususnya
fun ini ya, sangat fanatik sekali ya. Jadi jangan sampai membuat blunder atau main coba-coba ya yang pernah dilakukan oleh Sintayong sehingga panjang urusannya ya. Itulah cerita masalah tim PSSI yang semakin hari semakin bagus ya. Dan untuk yang terakhir ya, ada berita-berita ya masalah Pascal Struijk ya, dan ditambah lagi Milen Jonathan juga bergabung, Sistra juga bergabung. Nah ini jadi beberapa pemain ini sekarang sudah mulai sangat berminat. Kenapa? Ya tadi karena pelatihnya sudah dari Belanda, dia merasa itu chemistry-nya sudah nyambung, berbondong-bondong untuk kita sekarang menempel kayak perangko ke timnas Indonesia. Jadi tinggal PSSI bagaimana menyikapi agar supaya tidak overlapping ya, maksudnya overlapping pendatang baru dipakai, yang lama ditinggal. Ini kan tidak bagus, harus dikombi supaya tidak ada yang dikecewakan dan semua berjalan sesuai dengan rel yang telah dibuatnya ya. Jadi boleh mengambil banyak-banyak, tapi juga jangan melupakan yang lama, karena perjuangan awal-awal itu dialah yang mengawali. Jangan sampai ditinggalkan begitu saja, walaupun kita mendapatkan pemain-pemain yang bagus yang tetap harus diakomodir semua. Dengan begitu tim kita akan jadi solid, tidak ada compang-camping. Terima kasih. Merdeka.